Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semua, senang rasanya kali ini saya Dina Maulida bersama rekan saya Putri Sadia bisa membersamai kalian semua di acara Kalam, kajian ala muslimah. Sebelum dimulai pembahasan, saya mengajak sahabat inspiratif semuanya untuk ikut bersama memuliakan para penghafal Quran di Ponpes Tahfidzul Quran Sabilur Rahman. Dengan gerakan 3S, sehari 1.000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000. Bisa disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Ya, di acara Kalam kali ini kita akan sedikit membahas mengenai bolehkah pacaran dalam Islam. Bagaimana teman-teman nih pacaran dalam Islam? Kata pacaran mungkin itu sudah tidak asing lagi ya di telinga masyarakat saat ini, apalagi di tengah masyarakat sekarang ya teh, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan pacaran yang dilakukan oleh pemuda-pemudi. Nah, pacaran itu merupakan suatu tindakan yang melanggar syariat hukum teh. Karena di dalam Islam sendiri pun melarang pacaran juga, karena bahaya juga bukan buat diri kita juga ya, buat semuanya juga gitu ya. Jadi di dalam Islam pun itu sebenarnya tidak boleh pacaran karena itu melanggar syariat, karena dosa dan maksiat. Nah, selain itu ada juga Rasulullah SAW pernah bersabda nih teh, yang artinya tidaklah aku meninggalkan setelahku nanti sebuah bencana yang lebih berbahaya katanya bagi laki-laki melebihi godaan wanita. Nah, aktivitas pacaran itu kan kayak tergolong aktivitas yang banyak mudaratnya ya teh, banyak rusak gitu, dan apalagi banyak akibat-akibat yang ditimbulkan ya teh gitu. Apa aja sih teh kira-kira akibat yang ditimbulkan dari pacaran itu sendiri? Nah, pacaran juga itu banyak banget akibatnya ya. Karena yang pertama itu pacaran juga dapat membuat lalai dari mengingat Allah gitu ya. Karena pacaran juga kan orang kan lebih memikirkan pacarnya gitu ya, daripada ya memikirkan Allah sang pencipta gitu kan. Kebanyakan gimana sih pacar saya lagi ngapain gimana gitu. Jadi kita kebanyakan kayak gitu ya. Betul. Jadi kita tuh kebanyakan mikirin kenikmatan yang sesaat gitu. Iya benar teman-teman. Jadi kalau kita pacaran itu kadang kita ngerasain kita tuh kurang gitu dalam mengingat Allah ya teh. Jadi kita tuh lebih kebanyakan mengingat pasangan kita, mengingat pacar kita dibanding mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kita jangan pacaran. Betul banget. Okay. Nah, yang kedua apa nih teh? Terus yang kedua juga kita tuh kebanyakan memandang yang tidak halal gitu ya. Memandang yang tidak halal. Iya, karena pacaran itu kan ya teh aktivitas yang tidak halal. Ya pasti memandang juga yang tidak halal. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk menundukkan pandangannya gitu ya. Dan ada firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 31 sampai ayat 31. Iya. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Iya, betul. Dan memelihara kemaluannya, dan demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Jadi, Masya Allah teman-teman, Allah sendiri sudah memerintahkan kita untuk menahan pandangan kita dan memelihara kemaluan kita. Dan salah satunya meninggalkan aktivitas pacaran ini. Karena ketika kita melakukan aktivitas pacaran ya teh, itu kita melakukan pandangan yang tidak halal gitu, yang menyebabkan kita tidak godul basur gitu ya teh. Kita tidak menjaga zinah mata ya teh. Betul banget. Berarti itu termasuk zinah mata ya teh. Betul sekali. Kita tidak godul basur gitu sama pasangan kita gitu. Nah, yang ketiga ini ada berduaan dengan yang bukan mahram teh. Itu bisa disebut kholwat ya teh. Berkholwat, ya betul banget, berkholwat ya teh. Nah, di berkholwat ini ada suatu hadis nih teh yang sangat sudah familiar gitu ya di tengah-tengah masyarakat kita, dari hadis riwayat Tirmizi yang artinya tidaklah seorang laki-laki berduaan bersama perempuan kecuali yang ketiganya syaitan. Masya Allah. Jadi kalau kita lagi berdua-duaan teh, itu yang ketiganya adalah
syaitan. Masya Allah, luar biasa. Jadi makanya ya, ketika kita berpacaran itu hawa nafsu itu sangat menggebu-gebu ya teh. Betul banget. Jadi ketika kita melihat pasangan kita itu kita merasa merasa indah gitu ya, merasa hati itu berbunga-bunga gitu teh. Padahal itu suatu hal yang haram gitu kan ya. Betul. Karena kita itu dihiasi oleh syaitan teh. Karena syaitan itu adalah tugasnya merusak manusia itu sendiri. Oke, ini teh sebelum berlanjut boleh nggak nanya dulu gitu? Boleh dong teh, boleh banget. Pengalaman teteh pernah pacaran apa gimana? Aduh, gitu? pernah pacaran ya? Ya aku jujur aja gitu ya. Kalau pacaran nggak pernah, tapi kalau punya temen dekat asik. Iya, dulu ya pas zaman jahiliyah gitu, ketika aku belum mengenal Islam, ketika aku belum mengenal syariat Islam, itu aku pernah gitu dekat sama lawan jenis. Dan emang rasa yang aku rasain itu apa ya? Ketika aku bersamanya gitu, bersama dengan pacar kita, itu pasti ada rasa yang bergebu-gebu, karena itu dihiasi oleh syaitan gitu ya. Ya. Rasanya dosa itu indah ya pada saat itu. Rasanya dunia itu milik kita berdua gitu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kalau Teh Dinda sendiri gimana nih? Apa pernah nih pacaran atau gimana? Iya pacaran, tapi gimana ya, dulu kan pacarannya kayak cuma lewat chat. Asik. Ternyata lewat chat juga termasuk zina ya, karena Allah. lewat chat juga mendekati zina kan, apalagi kalau kita ngirim chat pendek terus apa gitu yang bikin senang. Nanya gitu ya, lagi apa, zina lagi hati makan gitu. gitu. Kita juga kebanyakan mikirin pacar gitu. Aduh pokoknya mah Masya Allah dah. Dari chattingan pun gitu ya, Teh, itu apa ya? Menyampaikan perasaan kita gitu ya. Kita kayak masih perhatian berlebih. LDR juga termasuk ya Teh. Betul banget. Kita sampai nanya, kamu lagi apa? Padahal mama kita aja, ibu kita aja jarang kita tanya gitu ya. Apalagi nanyain soal makan. Iya. Iya, dan penonton juga nih, kira-kira apa sih, apa pernah pacaran atau gimana gitu ya? Nanti komen aja di bawah, Kak, aku pernah pacaran gitu, aku pernah tahu rasanya gimana gitu. Dan apa sih Kak tips-tips yang bisa kita berikan nanti gitu teman-teman. Dan oh iya, aku mau nanya nih ya, kakak-kakak sekalian itu pernah nggak sih ngerasain nyesel pernah pacaran gitu? Kalau pernah, komen di bawah. Ya iya Kak, selain itu waktu kakak pacaran dulu pernah deket gitu ya, itu kan pasti ada rasa yang menggebu-gebu gitu ya. Itu gimana Kak bisa disampaikan gitu kepada teman-teman semua gitu rasanya gitu. Dan ada penyesalan gak sih Kak setelah kakak tahu, setelah kakak mengkaji ilmu Islam, dan ternyata pacaran itu gak bisa, nggak boleh gitu. Dan aduh, saya pernah melakukannya gitu. Nah, gimana itu Kak? Ya gitu rasanya pasti juga pernah ngerasain semuanya gitu ya. Kalau penyesalan emang ada gitu setelah tahu bahwa bahaya pacaran tuh banyak banget gitu ya. Pokoknya ya pacaran itu dosa yang besar gitu ya ternyata ya, walaupun lewat chat gitu ya. Ya, walaupun lewat chat juga zina hati dan pikiran gitu ya Teh. Nah, apalagi Teh bahaya akibat yang ditimbulkan. Nah, pacaran juga ini perantara menuju zina ya. Udah jelas banget di Quran surat Al-Isra gitu ayat 32. Yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, pacaran juga kan merupakan sarana yang paling banyak mengantarkan pelakunya menuju zina ya Teh. Iya Teh, kadang aku tuh ya speechless banget gitu ngelihat lingkungan sekitar aku gitu, orang-orangnya, pemuda-pemudinya itu malah sibuk dengan pacarnya dibanding dengan urusan sosial di masyarakat gitu ya. Betul banget, banyak banget sekarang, apalagi sekarang zamannya zaman generasi Z gitu ya. Kalau nggak pacaran itu nggak gaul gitu ya. Bener, apalagi sekarang itu banyak ya Teh orang tua yang ngebolehin anaknya pacaran, bahkan ada yang pacarnya datang ke rumah. Aduh, gitu, Masya kenalan Allah. sama orang tuanya gitu Iya, kan. malah didukung. Masya Allah banget kan Malah Teh. didukung seorang tua. Nah, teman-teman ada nggak nih orang tua gitu ya yang membolehkan teman-teman pacaran atau yang malah menyuruh gitu teman-teman untuk berpacaran? Nah, terus aku juga kadang suka suka sedih gitu ketika pacaran sampai terjerumus kepada perzinahan. Alhamdulillah ya Teh. Kadang anak-anak gitu yang hasil dari hamil di luar nikah itu malah diaborsi. Banyak banget sekarang banget. Malah ada yang dibuang juga. Sampai aku pernah dengar dapat berita ada yang dibuang ke tempat sampah. Ya Allah, ngeri banget Teh. Ada yang di sungai juga Teh. Di sungai juga ya. Bayi padahal ya. Padahal mereka tuh nggak berdosa ya Teh. Mereka masih suci, tapi karena ibunya nggak mau menanggung malu karena hasil dari perzinahan, ya ibunya melakukan hal itu tuh. Itu miris sekali ya.
Jangan sampai terjadi ke lingkungan sekitar kita teh. Nah, oke. Nah aku juga mau nanya nih sama sahabat inspiratif semua. Kalau pacaran dengan izin orang tua, oke, itu boleh nggak sih gitu ya? Itu boleh nggak sih dalam syariat Islam? Nah, ketika aku ya disuruh sama orang tua dalam hal kebaikan, tentu kita harus melaksanakan. Tetapi ketika orang tua menyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan, ya kita jangan ikutin dong gitu, karena itu nggak boleh. Kita melanggar syariat Islam, kita melanggar hukum syara. Walaupun itu perintah orang tua ya. Itu perintah orang tua. Nah, ketika orang tua memerintahkan kepada hal yang tidak baik, yang bisa menjerumuskan kita ya berhak untuk menolaknya teh. Berhak banget, karena pacaran juga dosa besar. Masa sih orang tua bakal jerumusin anaknya gitu ya, kan nggak mungkin gitu. Nah kalau mau nanti sahabat semuanya itu mengedukasi orang tua, teman-teman semua, ngasih pemahaman bagaimana mah pacaran itu nggak boleh loh mah dalam Islam. Nanti kan biar mamanya paham gitu ya, biar orang tuanya semua di rumah paham ya teh. Betul banget. Diedukasi orang tuanya, diajarkan. Ya makanya dari itu kita juga harus ngaji dulu ya teh. Bener banget, karena kalau kita nggak ngaji kita susah dong untuk ngasih edukasi pemahaman ke orang tua kita. Nah selanjutnya teh, apa aja sih tips dan triks yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal pacaran? Oke, tips yang pertama itu ada, kita itu harus menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif gitu ya. Apa aja nih teh? Oke teman-teman, jadi teman-teman semuanya ini ada beberapa tips gitu ya. Yang pertama itu harus menyibukkan dengan hal-hal bermanfaat. Contohnya mendatangi kajian, ikut kajian-kajian inspiratif, kayak dengerin podcast sekarang nih, asik. Terus teman-teman juga ngafal Al-Quran, menolong sesama, itu kan bermanfaat banget. Bermanfaat ya, dan mencegah kita untuk melakukan perbuatan kemaksiatan lagi. Nah selanjutnya apa lagi nih teh? Yang kedua itu kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu harus senantiasa mengingat Allah gitu. Iya, betul. Oke. Karena dengan mengingat Allah gitu teman-teman, kita akan selalu merasa takut ya teh dalam melakukan suatu perbuatan. Ketika kita hendak bertindak, ketika kita melakukan sesuatu ya. Ya karena semua perbuatan kita itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Betul banget teman-teman. Ketika teman-teman semua melakukan suatu perbuatan sekecil biji zarrah pun gitu ya, itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Betul banget. Makanya selagi muda ya teh ya, kita harus senantiasa untuk menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Iya betul banget. Nah, waktu teteh masih ke-trigger gitu ya sama pacaran, apa sih yang pertama kita lakuin gitu untuk menghindari pacaran itu sendiri? Putusin dulu dong. Oh, oke. Iya, diputusin dulu ya teman-teman. Karena kalau nggak diputusin itu bakal jadi apa ya? Kita tuh susah gitu ya kita untuk gerak ke depan gitu. Jadi yang masih pacaran kalau mau menghindarin hal-hal yang kemaksiatan, kita putusin dulu. Oke, udah putusin aja kayak bukunya gitu ya. Iya. Nah, apalagi deh selain udah diputusin, terus kan itu pasti galau ya. Pasti kita galau gitu, biasanya ada yang perhatiin, biasanya ada yang kamu udah makan belum gitu ya, misalnya nanyain gitu. Nah, tiba-tiba nggak ada tuh teh. Gimana tuh teh? Ya pasti kalau galau mah ada ya, mungkin pengalaman, tapi ya kalau kita biasa aja gitu, kita cari kegiatan yang lain, kita cari kegiatan yang positif, pasti hal-hal itu bakal terbiasa sendiri gitu kan. Iya, dengan tadi ya menyibukkan dengan hal-hal yang positif. Karena kalau kita tidak menyibukkan dengan hal yang positif, pasti teman-teman akan tersibukkan dengan hal-hal yang negatif. Seperti itu. Nah, oke, tips yang ketiga ya teh. Iya, apa nih teh? Kita nih sebagai muslim gitu ya, harus mengingat ya pedihnya neraka, nikmatnya surga gitu ya. Itu tuh aduh masya Allah ya. Kalau udah ngomong itu mah udah lumer kata aku mah. Nah, kalau kita ingat kenikmatan surga gitu, kita juga bakal mandang rendah ya kenikmatan dunia. Coba kalau kita Iya, jadi teman-teman, ketika kita memandang dunia ini, kenikmatan di dunia ini hanyalah kenikmatan yang fana, hanyalah kenikmatan yang semu gitu ya. Karena kenikmatan yang sesungguhnya, yang abadi, itu hanya ada di surga nanti. Dan kita bisa bayangin nih, Allah menyediakan tempat bagi orang-orang yang bertawakal, yang bertakwa. Nah, untuk itu kita harus memperbanyak amal juga, kita harus menjadi orang yang bertakwa gitu teh. Nah, gimana sih teh cara menjadi orang yang beramal gitu, orang yang senantiasa beristiqomah gitu dalam kebaikan? Ya,
pastinya kita harus memiliki iman yang kuat juga. Betul. Gitu. Kita juga harus memiliki keistiqomahan dalam hati kita dulu. Kita juga harus yakin dulu gitu teh. Iya, betul banget teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, terus yang tadi yang kedua ya teh, ingat azab neraka gitu. Ya Allah, Insya Allah. itu udah buat nggak bisa ngelupain gitu. dibayangin ya teh. Kalau udah inget itu mah, udah gitu ya. Iya teman-teman, karena ketika kita sedang melakukan kemaksiatan, itu kadang kita nggak ingat sama azab Allah gitu ya nanti. Dosa itu serasa indah teh waktu itu. Dosa itu serasa indah teman-teman ya, ketika kita sedang pacaran gitu. Padahal itu Gak inget dosa kita. nggak inget dosa. Yang kita pikirin kita seneng sama pacar kita. Kita happy. Kayak dunia itu serasa milik berdua gitu ya. Bener banget. Ya bener banget. Nah teman-teman nih, aku mau nanya lagi. Pernah pengen gak sih pacaran tapi lingkungannya nyuruh pacaran itu gimana? Nah, kalau pacaran tapi lingkungannya itu apa yang mendukung untuk pacaran? Kayak misalkan kita nih berada di lingkungan yang mayoritas orang-orang itu berpacaran. Nah, gimana itu teh cara untuk kita menghindari pacaran itu? Ya gimana ya teh, kalau dari lingkungan itu sebenarnya tergantung hati kitanya juga gitu teh. Tergantung keistiqomahan kita juga. Kalau kitanya istiqomah, kalau kitanya yakin kita bisa nggak kayak gitu, insya Allah pasti terhindar gitu teh. Tapi ya teh, kenyataannya kadang kita itu bukan yang mewarnai, tapi kita tuh terwarnai. Kadang kita mau merubah nih teman-teman kita untuk nggak pacaran, tapi malah kita yang kebawa-bawa teh, karena lingkungan itu adalah faktor yang apa ya, yang dahsyat gitu. Iya, maka dari itu Faktor kita yang butuh mendorong. keistiqomahan teh. Ya makanya kita harus senantiasa istiqomah teman-teman, berteman dengan orang-orang yang solih gitu ya, agar kita senantiasa diberikan nasihat-nasihat dan kita mendapatkan kebaikan dari dia. Tapi bukan berarti pilih-pilih teman ya teh. Oh betul, bukan berarti kita pilih-pilih teman ya, tapi bagaimana kita menyesuaikan gitu berteman yang sevisi gitu teman-teman ya. Kayak aku sama Teh Dina ini asik, kita itu sevisi teman-teman. Iya, jadi harus pintar-pintar untuk mencari teman yang sevisi agar kita bisa bisa sama-sama saling menguatkan ketika kita sedang tutur ya Teh. Ya, sama-sama saling mensupport gitu teh. Betul banget. Oke, ini berlanjut ke tips terakhir ya. Apa tuh Teh? Tips untuk menikah atau puasa. Wah, menikah atau Masya puasa. Allah, menikah nih teh. Teteh nih saya tanya dulu, udah siap belum nih menikah? Aduh menikah ya, kalau ditanya menikah, aku jujur aja belum ya teman-teman, karena ya nyadar diri sih, ilmu masih pas-pasan gitu, belum banyak ilmu yang bisa didapat nanti. Ya harus ngaji dulu, harus banyak-banyak ngaji dulu biar dapet ilmunya. Kalau tadinya sendiri gimana nih? Sama aja dong, belum apa-apa ya, belum mateng gitu. Belum matang karena kita ngerasa ya ilmu kita tuh masih kurang. Ya maka dari itu kita harus ngaji ya Teh, biar ilmu kita, takwa kita bertambah. Nah, kalau misalkan belum siap nikah nih Teh, gimana caranya? Kan kita nih kayak kita nih ya, seangkatan kita itu banyak yang belum siap nikah. Nah, gimana nih Teh biar terhindar gitu dari aktivitas pacaran gitu? Yang tadi kita harus puasa. Nah, Karena puasa juga kan bisa menahan hawa nafsu gitu kan ya. iya, jadi kalau kita misalkan belum siap untuk menikah, kita berpuasa, karena berpuasa itu menahan, menjaga kita dari hawa nafsu gitu ya. Bener banget. Oke. Nah, apa lagi nih Teh tipsnya? Tips yang terakhir ya, kita banyak-banyak berdoa sama Allah gitu ya, agar senantiasa diberi kemudahan, diberi keistiqomahan dalam menjalankan ketaatannya dan menjauhi larangannya gitu teh. Iya. Dan kita tuh harus mohon doa sama Allah agar dihindarkan dari keburukan dunia dan akhirat teh. Insya Allah. Doa itu adalah kekuatan terbaiknya umat muslim teman-teman. Bener banget, itu senjata ampuh ya. Senjata umat muslim. Ketika kita mau dimudahkan segala sesuatunya ya, kita harus berdoa sama Allah, ya Allah gitu, jauhkanlah aku dari pacaran, dari jalan kemaksiatan gitu. Amin. Teh, hal apa nih yang memotivasi kita biar nggak pacaran? Hal apa yang memotivasi biar nggak pacaran? Iya, hal apa nih yang memotivasi biar kita nggak pacaran? Kalau saya sendiri ya, gimana caranya kita biar nggak pacaran? Kita harus yang tadi gitu tuh, banyak-banyak mengingat Allah gitu tuh. Itu motivasi pertama mungkin ya. Harus banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak juga mengingat ya kepedihan neraka, keindahan surga gitu kan. Itu juga dapat memotivasi kita gitu kan. Oh iya, dan kalau Putri ya,
apa sih yang memotivasi nggak pacaran? Nah, ketika kita sudah tahu syariat Allah, ketika kita nggak menerapkan, itu kan dosanya jauh dua kali lebih besar ya kan daripada orang yang nggak tahu. Nah, ketika kita sudah mengetahui suatu hukum, kita harus melaksanakannya teh. Itu sih yang membuat aku termotivasi untuk nggak pacaran gitu. Tapi kebanyakan kita tahu hukum tapi tetap melanggar, itu gimana teh? Iya, gimana tuh ya? Ketika kita tahu hukum tapi kita nggak melaksanain, banyak banget teh. Ya kita harus apa ya teh, memahamkan lagi. Kita nih yang udah paham harus senantiasa mendorong, mengajak teman kita yang udah paham untuk melaksanakan. Karena tetap aja kalau kita nggak ngasih motivasi itu kadang susah. Dan untuk teman-teman yang sudah tahu gitu hukum pacaran tapi belum bisa laksanain, ya tanamkan dalam diri teman-teman semua bahwa Allah itu nggak diem gitu. Allah pasti punya suatu rencana. Siapa tahu nanti teman-teman gitu dipasangkan dengan yang bisa membimbing teman-teman semua. Ya, karena pacaran juga belum tentu jodoh ya teh. Iya betul, pacar juga belum tentu jodoh ya. Ingat tuh, dicatat. Kadang kan ada yang ini ya teh, ada yang janji saya bakal nikahin kamu katanya 5 tahun kemudian. Aduh, Masya Allah ya. iya 5 tahun kemudian, aduh kita udah nanti udah dilamar ini teh. Iya jadi ini ya teman-teman, kalau yang ngejanjin gitu tuh nggak pasti, Hoax ya teh. hoax. Jadi teman-teman itu nggak boleh percaya. Itu mah apa ya, hayati budaya gitu ya, biar kita tuh mau sama dia gitu. Padahal belum pasti. Nah teh, kalau ada orang yang kita sukai terus ngajak buat pacaran, gimana ya teh? Kita nih suka nih sama orang ya, terus ngajak kita pacaran, tapi kita tetap nggak mau pacaran tuh teh. Nah gimana tuh? Kalau menurut saya, kalau emang saya suka gitu ya, emang sih nggak mau diajak pacaran. Kita kalau diajak pacaran nolak nih. Tapi ya gimana ya, kayak banyak berdoa aja gitu ya, positive thinking aja gitu ya. Thinking. Iya, kadang kita punya apa ya, pengagum gitu ya. Kita kagum sama seseorang, terus dia ngajak kita pacaran, aduh kita makin apa ya, makin salting gitu ya. Iya bener banget. Makin salting. Kita makin salting, tapi kita harus punya prinsip. Intinya kita harus punya prinsip teman-teman. Ketika kita sudah punya prinsip untuk nggak pacaran, itu jangan dilakuin dong. Kita harus istiqomah ya teh Betul, harus pastinya. istiqomah kembali. Kita jangan menggadaikan keimanan kita gitu asik. Karena coklat dan mawar. Aduh, itu mah. Biasanya pacaran itu identik dengan coklat dan mawar ya. Apalagi kalau hari Valentine. Kadang aku suka ngeliat tuh ya, di Indomaret coklat pada habis gitu. karena buat hadiah ya teh. Bener banget. Nah, selain itu apalagi nih teh, hal-hal yang nggak boleh dilakuin karena untuk menjauhi aktivitas pacaran. Hal-hal yang nggak boleh dilakuin buat menjauhi aktivitas pacaran. Iya. Mungkin salah satunya ini ya teh, jauhin trigger-trigger yang membuat kita kembali ke Aktivitas pacaran. ya, kayak contohnya stalking IG, aduh. Stalking yang blow up gitu aja. Kita stalking mantan gitu teh. Aduh jangan lah. Nah, itu jangan ya teman-teman, karena kalau kita masih suka stalking IG mantan gitu, itu bakal apa ya, membuat kita teringat kembali gitu tentang dia sama kita dulu. Yang ada malah pengen ngelakuin kayak gitu lagi ya. Betul banget teman-teman. Kadang nanti kita jadi ngerasa, ih dia aja udah punya yang baru gitu ya. Terus dia belum kita gitu. Aduh, itu luar biasa banget. Nah, milih pacaran dengan orang yang disayang atau milih nggak pacaran tapi yang kita sayang pergi ninggalin kita. Aduh, gimana tuh teh? Susah banget ya pilihannya. Susah banget ya. Aduh, Perlu istihoroh dulu nggak buat tentuin? perlu istihara dulu. Ya gimana tuh teh? Yang hal yang tadi kita milih nggak pacaran gitu, tapi orang yang sayang sama kita ninggalin kita. Ya mau gimana lagi, kita kan harus istiqomah gitu ya. Mau nggak mau juga harus ikhlas. Tapi ikhlas itu harus. Iya betul banget. Itu udah takdir Allah gitu ya. Ya, Allah kita- tuh nggak mau kita itu berjodoh sama orang yang salah gitu. Ya positive thinking aja, pasti Allah punya rencana yang lebih baik. Betul banget. Percaya sama kode Allah gitu ya. Allah itu tahu yang terbaik untuk kita gitu. Jadi kita itu nggak usah khawatir. Terus teh gimana nih kalau ada statement gitu ya, orang tua, gimana kamu kalau nggak pacaran, nanti susah dong saling kenalnya. Sebenarnya orang tua, aduh.
Gimana tuh Teh? Ya kita coba jelasin aja bahwa ya gimana sih Pak gitu, pacaran kan nggak boleh melanggar syariat Islam juga gitu. Toh jodoh mah nggak kemana. Iya. Selagi kita istiqomah, selagi kita berada di jalan Allah, pasti Allah juga bakal ngasih jodoh yang terbaik gitu. Iya, tips juga nih buat temen-temen ketika ada orang tua yang nanya gimana kamu kalau nggak pacaran, nanti saling kenalnya gimana dong? Nah kita bisa tuh nanti kasih tahu ke orang tua, Bu, Pak, di dalam Islam itu ada yang namanya ta'aruf. Nah kita bisa saling mengenal Dari proses tahap tersebut ya Teh? iya dari proses ta'aruf tersebut. Jadi nggak harus pacaran aja gitu ya, karena pacaran juga nggak menentukan tuh. Iya benar. Banyak orang yang udah pacaran sampai puluhan tahun ya. sampai berapa tahun ya? Sama yang lain. Iya, Banyak banget. ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 5 tahun, nikahnya sama orang lain. Aduh. Tapi yang berjodoh mungkin lagi beruntung aja. Iya, jadi gitu teman-teman, pacaran itu nggak memungkinkan kita juga untuk berjodoh sama orang yang kita cintai. Tapi Allah punya rencana terbaik gitu ya, sudah menyiapkan jodoh kita itu udah disiapkan oleh Allah gitu di lauh mahfuz gitu ya. Benar banget. Jadi ya tetap doa aja gitu. Tetap berdoa, karena doa adalah senjatanya umat muslim gitu. Senjata yang paling ampuh ya Teh. Nah, ini Teh, takut nggak sih dibilang nggak laku karena nggak punya pacar? Oh enggak dong, kenapa harus gitu? Iya, karena banyak banget gitu ya Teh, orang gitu yang kita tuh, ih kamu nggak laku ya karena kamu nggak pacaran. Nah kita Kita jawabnya gini aja Teh. Gimana gitu, kita kan jomblo fisabilillah asik gitu. Iya, kita kan jomblo fisabilillah gitu. Jadi kita pede aja gitu sama kejombloan kita. Karena jomblo kita itu bukan jomblo nasib. Nah, tapi jomblo kita adalah jomblo berprinsip. Nah, gitu teman-teman. Kalau teman-teman ditanya ya, nah jawabannya gitu. Kita itu jomblo fisabilillah. Kita itu bukan jomblo yang nggak laku. Tapi jomblo karena prinsip. Karena prinsip gitu teman-teman. Jadi pokoknya kalau kita taat sama aturan Allah, segala kemudahan itu pasti akan datang. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang visi, yang saling menguatkan kita ketika kita sedang putur, ketika kita sedang dikecengin sama orang lain gitu ya. Ih kamu mah nggak pacaran, nggak banyak temennya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah apalagi Teh hal-hal yang membuat kita terjauh dari pacaran. Oke, kita juga harus gimana ya, banyak-banyak ya harusnya tentunya harus banyak-banyak belajar gitu ya. Belajar dari bener banget dari akibat pacaran, bahaya pacaran, tentunya kan banyak banget ya Teh gitu. Betul banget. Kadang tanggapan orang itu di masyarakat gitu ya, kalau kita nggak pacaran itu kayak dianggapnya ih jadul banget sih gitu ya, masa generasi sekarang nggak pacaran gitu. Bener banget. Gimana tuh Teh tanggapannya Teh? Ya sebisa mungkin kita biasa aja gitu ya, emang gimana sih, kita kan punya prinsip gitu tuh, kenapa harus goyah karena omongan mereka gitu ya. Ya udahlah biarin aja gitu. Omongan orang mah jangan terlalu dianggap ya teman-teman. Kalau itu maksudnya mencibir kita, jadi kita itu jangan terpaku sama omongan orang lain yang mencibir kita, tapi kita tuh harus punya prinsip. Malah kita harus lebih semangat untuk mengkaji Islam. Makanya istiqomah itu perlu ya Teh. Iya, malah kita harus menjadi agent of change gitu. Kita harus merubah masyarakat di lingkungan sekitar kita agar semuanya tidak pacaran. Oh iya, Teh, kadang ya kita kalau ngingetin orang lain kan itu mudah ya. Tapi kalau ngingetin adik, keluarga sendiri itu kadang kita suka dibantah gitu Teh. Gimana itu Teh? Emang agak susah gitu ya, apalagi sama saudara sendiri gitu ya. Aduh ya, harus pakai ekstra tenaga sabar yang kuat gitu ya. Bisa sabar ya. Iya betul-betul. Kalau misalkan di keluarga sendiri juga kan itu ada sulit ya teman-teman. Jadi makanya teman-teman itu jangan patah semangat untuk selalu menyemangati untuk selalu mengedukasi. Karena pas dakwah Nabi pun gitu, Nabi itu nggak hanya sekali dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan Islam. Benar banget tuh berkali-kali ya Teh. Benar. Karena kalau kita misalkan hanya sekali dan udah, contoh misalkan kita mau ngingetin orang nih, kita ngingetin kamu jangan pacaran ya, tapi cuma sekali. Tapi cuma sekali gitu. Nggak mempan dong. Nggak mempan dong gitu. Jadi makanya harus berkali-kali ya Teh. Jangan pernah bosen gitu ya buat ngingetin orang gitu. Kalau jangan pernah bosen, karena Nabi pun gitu mendakwahkan Islam itu lama teman-teman. Di Makkah aja sampai 10 tahun ya Teh. Itu kena cacian, kena makian, kena cibiran. Itu Nabi selalu menerimanya dengan kesabaran gitu. Karena
yakin gitu Allah akan memberikan balasan yang terbaik gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya adalah kita harus paham dulu nih, kita harus ngaji dulu, bisa harus melihat paham dulu syariat Islam gimana. Iya teh, betul banget ya. Nah, Teteh sendiri ini di lingkungan sekitar gimana? Mendukung nggak sih? Maksudnya mendukung berpacaran? Apa lingkungan kita tuh Islami gitu, agamis? Jadi enak tuh, enak. Kalau di lingkungan saya sendiri, saya sih apa sih kelihatannya biasa aja gitu, Biasa aja. nggak terlalu mendukung, nggak mendukung juga kayak gimana ya, kayak ya biasa aja gitu, lagian juga nggak terlalu ini banget gitu. Jadi ya pro kontra pasti ada ya. Ada yang setuju kalau kita pacaran, ada yang nggak setuju kalau kita pacaran. Nah, seperti itu. Terus gimana teh kalau misalkan di lingkungan kita sendiri itu nggak mendukung gitu, nggak mendukung untuk pacaran, malah orang-orangnya gitu berpacaran semua teh. Jadi kita kayak yang merasa dikucilkan. Kita menerapkan syariat Islam sendiri gitu tuh. Jadi kita merasa dikucilkan. Gimana tuh teh? Ya tadi kita juga kalau di lingkungan kita mendukung ya, Iya. terus yang lain juga banyak yang pacaran, terus kayak kita doang yang nggak pacaran gitu, pasti ya agak gimana gitu sih emang ya. Cuma kalau emang kitanya bener-bener istiqomah, kalau kitanya bener-bener yakin, pasti bisa gitu. Ya, jadi kuncinya ya tetap istiqomah teman-teman. Kita harus senantiasa beramal soleh gitu ya. Kita harus mengedukasi, memberikan pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Nah, takut dijauhin cowok-cowok karena kita nggak mau pacaran. Gimana tuh teh? Jadi kita di kampus nih ya, kita kan nggak mau pacaran tuh. Nah, kita dijauhin tuh. Takut nggak sih dijauhin sama cowok-cowok yang ada di lingkungan sekitar kita? Oh, ngapain takut gitu deh, kan cowok juga banyak gitu yang apa sih namanya, banyak juga yang ngerti kita gimana gitu, yang tahu kita gimana, maksudnya ya banyak juga gitu, nggak cuma mereka gitu. Jadi ya udahlah, biasa aja, kita juga harus positif aja pastinya. Iya. Jadi kita tuh memberikan pemahaman dulu sih teman-teman sama teman-teman kita gitu ya yang cowok, bahwa kita itu punya prinsip untuk nggak pacaran. Kita itu tahu syariat, makanya kita nggak mau ngelakuin. Nah, mungkin nanti teman-teman cowok juga bakal ngerti kalau kita itu punya prinsip. Benar banget. Jadi nanti cowok itu jadi tahu, oh dia mah punya prinsip, jangan dideketin gitu. Tapi kalau berteman ya oke-oke aja. Gak apa-apa kalau cuma teman, tapi kalau sampai pacaran jangan ya teh. Betul banget. Nah, interaksi juga kan teh dibolehkan dalam Islam, tapi dalam 3 aspek nih. Yang pertama dalam aspek pendidikan. Yang kedua apa nih teh? Yang kedua dalam aspek muamalah gitu ya, atau jual beli. Dan yang ketiga dalam aspek kesehatan. Nah, yang tadi kan dalam aspek pendidikan. Nah, jadi kalau kita misalkan ada tugas nih sama teman cowok, gimana tuh Kak kita untuk membatasi diri kita gitu? Gimana tuh Kak caranya? Ya gimana tuh, kita kayak interaksinya ya secukupnya aja gitu ya, terus sewajarnya aja. Ya jangan terlalu berlebihan. Nah, kalau udah bahas-bahas yang kamu lagi apa gitu ya, yang nanya-nanya gitu ya, itu udah Jangan itu udah modus-modus. Itu udah modus-modus ya. Itu teh. Udah keluar topik pembahasan gitu. Nah, jadi teman-teman nih kalau di kelas misalkan lagi kerja, gimana kalau kerja kelompok bareng gitu kan, kita bareng-bareng tuh sama cowok. Nah iya, jadi kita tuh harus punya batasan. Kita jangan sampai berkeluar, Sewajarnya aja. Dan kalau bisa gitu jangan berikhtilat juga, bercampur baur dengan laki-laki. Iya, jadi kita juga harus bisa-bisa lah untuk membatasi, Harus menyesuaikan diri gitu kan. Kita juga kan perempuan, juga harus pandai-pandai menjaga izah dan ifah gitu ya, menjaga kemarwahan perempuan. Karena di zaman sekarang gitu teman-teman, perempuan itu kayak nggak ada harga dirinya. Iya, jadi kayak yang ayam aja gitu ya. Kalau kita mau lihat gitu, kalau mau beli gitu itu kan harus dibeli. Tapi kalau lihat perempuan sekarang itu malah diumbar gitu gratis ya teh. gratis gitu. Itu malah, masya Allah, itu sangat kacau sekali ya. Alhamdulillah ya teh. Alhamdulillah gitu, generasi sekarang yang mereka itu malah ingin gitu berjalan aja sampai dilegak-legokin gitu, diliak-liukin sampai biar laki-laki tuh Wah, gitu. memandang gitu ya. Oh iya, dan kadang teh perempuan itu suka bermake up tuh, berhias. Gimana tuh teh? Kan itu menggoda juga itu ya. Sebenarnya itu berhias itu boleh,
tapi syaratnya nggak boleh berlebihan gitu. Nah, teman-teman kita tuh berjus tuh kayak masya Allah bedak aja 5 cm gitu ya. Bedak aja 5 cm itu termasuk hal yang berlebihan gitu kan. Pasti juga cowok juga ngeliatnya aduh takutan ke bawah hawa nafsu juga. Makanya kalau kita berhias itu ya sewajarnya aja. Iya. Gitu. Jadi teman-teman tuh jangan bertabarruj ya, karena bertabarruj itu atau berhias berlebih-lebih itu bakal apa ya, merangsang gitu, merangsang laki-laki. Jadi laki-laki ngelihat kita tuh bukan karena akhlak dan bukan karena akhlak kita, tapi karena fisik. Bener banget. Kebanyakan laki-laki tuh melihat karena fisik kita, gitu. Makanya iya, dan makanya laki-laki tuh apa ya, ngelihat fisik kita itu ya kayak aduh. Makanya kita harus pandai-pandai untuk menutupi diri kita untuk berhijab dengan syar'i. Nah, buat teman-teman yang masih pacaran ya, teman-teman yang masih pacaran, ayo mulai sekarang untuk udah putusin aja. Karena banyak sekali apa teh akibat buruk ya. Bener banget, banyak banget dampak negatifnya, dampak positifnya ya 1% lah lebih. Bener banget. Iya, jadi teman-teman harus mengkaji Islam juga biar teman-teman punya pemahaman untuk membentengi diri teman-teman ketika diri teman-teman semua itu mendapat cibiran dari orang lain. Intinya teman-teman harus punya pemahaman tentang Islam. Nah, closing step ini gimana teh? Oke, buat teman-teman nonton yang di rumah nih ataupun yang di mana, pokoknya jangan sampai kita terjerumus sama yang namanya pacaran. Ya, walaupun kita dibilang ih kamu nggak laku, dibilang nggak zaman, nggak norak banget sih. Kita gitu. Harus tetap istiqomah, intinya harus tetap punya pendirian, harus tetap semangat gitu ya. Kita tetap semangat jomblo fisabilillah. Jomblo fisabilillah teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman harus semangat ya, jangan terjerumus lagi. Ketika teman-teman udah punya pemahaman, ya udah laksanain, karena itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus semangat untuk jomblo fisabilillah. Jadi jangan malu lagi, harus pede, karena teman-teman itu nggak sendiri, ada kita dan teman-teman yang lain kayak gitu. Mungkin itu saja teh kajian ala muslimah kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.